Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh karena pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kembali Tuhan sudah menolong kami melalui segala aktivitas kami. Dan saat malam ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing. Urapi kami Tuhan, berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32-35. Tertulis demikian. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus dari seorang nelayan menjadi penjala jiwa yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ia yang dulunya mudah bimbang, pernah menyangkali Tuhan dan kehilangan semangat pelayanan. Tapi setelah dipenuhi Roh Kudus, menjadi seorang rasul yang penuh dengan iman, berani, bersemangat, dan disertai dengan kuasa Tuhan. Kalau kita membaca dan memperhatikan ayat-ayat ini, ada 3 hal yang dilakukan oleh Rasul Petrus di sini. Yang pertama, berkeliling ke berbagai tempat untuk mengabarkan Injil. Yang kedua, mengunjungi dan menguatkan iman orang-orang percaya. Dan yang ketiga, mengadakan mujizat oleh kuasa nama Tuhan Yesus. Semua kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Petrus bertujuan untuk membuat orang-orang berbalik kepada Tuhan dan hidup dalam firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang biasa dan tidak terpandang bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa ketika ia hidup dalam iman kepada Kristus, dipenuhi Roh Kudus dan menuruti pimpinan Tuhan dalam hidupnya. Seperti halnya Petrus, kita pun dapat dipakai Tuhan untuk menjadi penjala manusia yang hidup dalam kuasa Allah. Bukan untuk mencari kemuliaan bagi diri kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita dapat berdoa meminta Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. Memang saudara, kita semua sudah diberikan Roh Kudus ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Namun kita perlu berdoa agar hidup kita senantiasa dipenuhi Roh Kudus setiap hari dan menundukkan diri kita pada pimpinan Roh Kudus. Siapapun kita dan apapun profesi atau status kita, kita dapat dipakai Tuhan dan kita dapat hidup dalam kuasa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah percaya dan diselamatkan serta dipenuhi oleh Roh Kudus adalah yang pertama, menyampaikan kabar keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara dan saya adalah garam dunia dan terang dunia. Kita adalah saksi-saksi Kristus. Hidup kita adalah surat yang terbuka, dan Tuhan memberikan amanat yang agung untuk kita menjadikan semua bangsa sebagai murid-Nya. Mulailah sampaikan firman Tuhan, kabar keselamatan kepada orang-orang terdekat kita, yaitu keluarga kita, kemudian keluar ke lingkungan di mana kita berada. Yang kedua, saudara, menguatkan hati orang-orang yang sudah percaya. Orang-orang yang sudah beriman kepada Kristus juga perlu dikuatkan hatinya, karena berbagai pengalaman hidup, situasi, dan keadaan kadangkala membuat iman menjadi lemah. Firman Tuhan katakan, kuatkanlah tangan yang lemah dan kaki yang goyah. Hati yang bimbang kita kuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, saudara,
mendoakan orang-orang yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan masalah, agar kuasa Tuhan dinyatakan. Berdoalah dengan iman untuk orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Setiap kita yang percaya bisa berdoa, maka jangan kita menunggu orang lain yang mendoakan, tapi kitalah yang berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kuasa Kristus bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kasih karunia Tuhan akan menolong dan memampukan kita untuk hidup dalam kuasa-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa setiap kami yang percaya dapat dipakai oleh Tuhan untuk hidup di dalam kuasa-Mu. Seperti Petrus yang Tuhan pakai, dari yang biasa menjadi luar biasa, oleh karena kuasa-Mu Roh Kudus. Kami percaya Tuhan juga dapat memakai hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kami berdoa saat ini, penuhi kami dengan Roh-Mu, dan pimpin hidup kami ya Tuhan senantiasa, untuk berjalan seturut dengan kehendak firman-Mu. Pakailah hidup kami menjadi berkat bagi orang lain, melalui kesaksian hidup, melalui kabar baik yang kami sampaikan, dan firman Tuhan yang kami beritakan. Tolong kami supaya kami melangkah dalam keberanian, dalam berbagai profesi kami yang kami jalani, dan dalam keluarga kami. Biarlah hidup kami ini menjadi berkat. Dan tolong kami juga Tuhan, sertai kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga mujizat Tuhan senantiasa nyata lewat kehidupan kami. Ketika kami berdoa untuk yang sakit, kuasa-Mu bekerja dan menyembuhkan. Ketika kami berdoa untuk yang sedang mengalami masalah dan pergumulan, kuasa Tuhan bekerja memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan Engkau memakai kami untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Pimpin hidup kami selalu ya Roh Kudus, untuk selalu melakukan akan kehendak Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon perlindungan-Mu atas setiap kami. Berikan kami tidur yang nyenyak di malam ini, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah, curahkanlah hujan keselamatan dan hujan pertobatan, supaya setiap orang di bangsa kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk keadaan dunia saat ini. Biarlah juga Tuhan, Engkau mengaruniakan kasih karunia dan rahmat-Mu, sehingga setiap orang dari segala bangsa datang kepada Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk yang sedang mengalami masalah, persoalan dalam hidupnya, sakit penyakit, masalah pekerjaan, rumah tangga, masalah keuangan, pasangan hidup, dan sebagainya. Kami berdoa ya Tuhan, agar Engkau memberikan apa yang menjadi kebutuhan setiap kami anak-anak-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berputus asa Tuhan bangkitkan kembali iman dan pengharapan mereka, dan yang sedang mengalami masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami terima jawaban doa, bahkan jawaban yang lebih daripada apa yang kami doakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.